Halo sejawat, kembali lagi di channel Satu Siklus Sirkadian. Dan sekarang kita akan belajar mengenai jari sensorik. Ini merupakan part kedua dari dua part yang membahas mengenai jari sensorik. Nah, kalau misalnya belum nonton video pertama, coba tonton video pertama dulu, biar lebih gampang koneknya dan lebih mudah mengertinya. Sedikit merefresh memori, kalau tubuh kita kan ada dua jenis perkabelan, yaitu ada yang motorik dan sensorik. Motorik sebagai efektor, atau yang menggerakkan otot, dan sensorik yang membuat kita bisa merasakan sensasi dari luar maupun dalam tubuh kita. Untuk jari sensorik utama sendiri dibagi secara besar menjadi dua, yaitu spinothalamikus, baik itu anterior maupun lateral, dan posterior column medial lemniscus, yang memiliki fungsinya masing-masing. Ini semua sudah dijelaskan di video pertama. Nah, ini juga udah dijelasin di part pertama ya, konsep 3 neuron, di mana pada intinya, umumnya jaras-jaras itu dibagi menjadi 3 bagian, atau 3 order, yang dibedakan berdasarkan perjalanan yang ditempuhnya. Neuron order pertama itu biasanya menghantarkan impuls dari reseptor ke medula spinalis. Neuron order kedua itu menghantarkan dari medula spinalis hingga ke nukleus di talamus, dan neuron order ketiga itu menghantarkan dari nukleus di talamus ke korteks sensorik untuk dipersepsikan. Lanjut ke inti atau pokok bahasan dari video part 2 ini. Kita akan membahas lebih dalam mengenai konsep dari traktus PCML ini, atau posterior column medial lemniscus. Sebelumnya kita bedah dulu asal katanya ya. Kenapa namanya posterior column medial lemniscus? Kok namanya keren banget? Itu adalah karena jaras ini pada awalnya itu dia akan naik ke atas lewat yang namanya posterior column. Jadi ini adalah posterior column posterior, yang terdiri dari dua jenis fasciculus, atau fasciculus itu nama keren dari terowongan ya. Ini ada terowongan pertama adalah fasciculus gracilis, dan terowongan kedua itu adalah fasciculus cuneatus. Oke. Jadi awalnya itu dia akan naik lewat posterior column atau kolom posterior. Itu lewat terowongan-terowongan, dua terowongan ini yaitu terowongan gracilis dan terowongan cuneatus. Hingga nanti masuk ke bagian medula oblongata, di mana di medula oblongata itu akan terjadi decussatio atau perseberangan atau menyilang ke sisi kontralateral yang akan membentuk suatu terowongan besar. Jadi gracilis dan cuneatus ini akan bergabung menjadi satu, menjadi yang namanya medial lemniscus. Makanya namanya kenapa posterior column medial lemniscus. Ini adalah nama-nama terowongan yang bakal dilewati sama dia. Jadi awalnya dari posterior column, yaitu fasciculus gracilis dan cuneatus, akan berubah menjadi medial lemniscus di level medula oblongata. Mungkin agak susah ya, tapi kita akan bahas lebih dalam biar lebih ngerti. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu perjalanannya, yaitu ini kita mulai dengan dari saraf spinal perifer ya, dari saraf sensorik perifer dia akan melewati dorsal root ganglion ya, dorsal root ganglion. Nah, dari sini dia akan masuk ke fasciculus masing-masing. Fasciculus gracilis dan fasciculus cuneatus. Ini juga sama seperti traktus spinothalamicus, dia memiliki dua cabang. Jadi ada cabang yang ke bawah atau cabang descendant dan cabang yang ke atas. Cabang ke bawah itu sama gunanya juga untuk refleks intersegmental. Tapi yang perlu kita fokuskan adalah cabang yang ke atas. Jadi dia akan naik ke atas atau ipsilateral di fasciculus cuneatus dan fasciculus gracilis atau posterior column-nya. Dia akan naik terus dari level spinalis ini, dia naik terus hingga sampai ke level dari batang otak atau level medula oblongata. Oke, hingga di sini dia akan mengalami persinapsan. Oke. Nah, dari awal dia datang dari saraf spinal perifer ini, masuk ke fasciculus cuneatus dan fasciculus gracilis, hingga naik, hingga akhirnya bersinaps, itu masuk ke first order neuron atau neuron order pertama atau mobil pertama yang akan dilewati traktus ini. Oke. Coba kita tekankan bahwa si traktus posterior column medial lemniscus ini dia akan naik terus sepanjang medula spinalis ipsilateral atau sisi yang sama dengan sisi dia masuk hingga masuk ke level medula oblongata atau level batang otak. Ini kontras dengan yang kita pelajari dari part pertama. Part pertama kita pelajari bahwa spinothalamicus itu mengalami perseberangan 1-2 level di atas level spinal masuk. Jadi dia masuk, naik 2 level, naik 1-2 level langsung menyeberang. Sedangkan di posterior column medial lemniscus ini dia tuh naik terus di sisi yang sama atau ipsilateral. Itu bedanya PCML dengan spinothalamicus. Jadi dia naik terus sampai ke level medula oblongata, di mana dia akan menemukan nukleusnya masing-masing. Jadi ini adalah nukleus cuneatus, dan ini adalah nukleus gracilis. Nah, dari sini dia baru mulai akan
mengalami perseberangan atau penyilangan atau dekusasio. Nah, menyeberang ke daerah kontralateral ke suatu struktur atau suatu terowongan yang namanya adalah medial lemniscus. Jadi ini yang ada di tengah ini adalah namanya medial lemniscus. Nah, jadi sekarang udah ngerti ya. Jadi kenapa namanya posterior column medial lemniscus? Karena di awal pada first order neuronnya atau neuron order pertamanya dia masuk dari spinal perifer dan dia naik terowongannya masing-masing, naik ke fasciculus cuneatus dan fasciculus gracilis, yang dimana dua fasciculus itu membentuk yang namanya kolom posterior. Karena kan emang letaknya ada di bagian belakang dari medulla spinalis. Dia bakal naik terus ipsilateral hingga bersinaps di nukleusnya, nukleus masing-masing, yaitu nukleus gracilis dan nukleus cuneatus, yang letaknya ada di level medulla oblongata. Nah, di level medulla oblongata ini, masing-masing jaras tersebut, yaitu dari gracilis dan dari cuneatus, akan mengalami dekusasio atau persilangan atau perseberangan. Berseberang ke kontralateral hingga masuk ke suatu terowongan baru. Terowongan baru namanya medial lemniscus. Nah, dari medial lemniscus ini, dia akan menjadi satu jaras yang sama. Nah, yaitu jaras medial lemniscus. Di mana dari sini dia akan naik terus ke atas hingga akan mencapai talamus. Nah, ini kita review lagi ya. Tadi kan masuk spinal perifer, lalu langsung masuk ke bagian fascikulusnya. Jadi dia masuk ke fascikulusnya atau terowongannya masing-masing. Ini adalah terowongannya si cuneatus, lalu ini adalah terowongannya si gracilis. Dia akan bersinaps di nukleusnya masing-masing, nukleus cuneatus dan nukleus gracilis di level medulla oblongata. Nah, setelah dia mengalami persinapsan, kemudian dia akan melanjutkan perjalanannya dengan menyilang ke sisi kontralateral. Menyilang ke sisi kontralateral membentuk suatu struktur baru yang namanya medial lemniscus. Nah, medial lemniscus ini dia akan terus naik hingga sampai ke level talamus. Di mana di talamus ini akan mengalami sebuah persinapsan lagi. Nah, setelah dia bersinaps di talamus, itu maka perjalanannya dia sebagai second order neuron telah selesai dan dia akan ganti mobil menjadi third order neuron atau neuron ordo ketiga. Dari sini dia akan menghantarkan impuls tersebut ke level korteks sensorik atau gyrus pasta centralis lebih tepatnya. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan lanjut ke key point dan kesimpulan. Posterior column medial lemniscus atau PCML itu nama lain adalah dorsal column medial lemniscus. Ya, dorsal sama posterior itu kan sama aja ya. Ada yang pakai PCML, ada yang pakai DCML. Terus kita sekarang udah tahu kenapa namanya adalah posterior column medial lemniscus. Karena awalnya kan dari posterior column hingga nanti ke level medulla oblongata, dia akan mengalami persilangan dan membentuk struktur yang namanya medial lemniscus. Fungsinya adalah untuk menghantarkan rasa atau sensasi getaran, proprioseptif, dan diskriminasi dua titik. Nah, ini juga penting, yaitu adalah si fasciculus gracilis, itu adalah mempersarafi atau menerima impuls dari level spinal T7 ke bawah. Jadi torakal 7 ke bawah. Jadi dia mempersarafi bagian torakal 7 ke bawah, sedangkan dari cuneatus itu adalah untuk T6 ke atas. Jadi T6 semua torakal 1 sampai torakal 6 hingga cervical, semua level cervical. Dia akan masuk ke medulla spinalis. Si PCML ini masuk ke medulla spinalis, naik dulu di sisi ipsilateral atau sisinya dia masuk, melewati posterior column atau yang terdiri dari fasciculus cuneatus dan fasciculus gracilis, naik terus hingga berhenti di level medulla, di mana di level medulla ini dia akan bersinaps di nukleusnya masing-masing dan akan menyeberang ke sebuah struktur baru, terowongan baru yang namanya medial lemniscus. Nah, ini juga yang penting, yaitu adalah semakin ke atas, saraf dari bawah akan semakin tertekan ke medial. Ini tuh beda dengan si spinothalamikus, dimana kalau kita tahu, kalau kita nonton video pertama, saraf kalau di spinothalamikus, saraf dari bawah itu akan semakin tertekan ke lateral. Sedangkan kalau PCML itu akan semakin tertekan ke medial. Untuk lebih gampangnya, ini adalah gambaran penampang yang lebih besar dari dorsal column medial lemniscus atau PCML. Nah, ini bisa kita lihat bahwa sakral itu letaknya itu ada di medial. Sakral itu kan dari bawah. Bawah itu letaknya di medial di sini. Beda dengan spinothalamikus, di mana kalau spinothalamikus itu sakralnya itu letaknya di lateral. Sedangkan kalau di dorsal column medial lemniscus, semakin ke bawah, dia semakin ke medial. Makin ke bawah, dia semakin ke medial. Lateral,
lalu masuk lumbar, masuk torakal, masuk servikal. Seperti itu. Itu aja, jangan nyerah belajar ini karena mungkin agak sedikit susah karena ini merupakan hal yang baru juga. Selamat belajar, semangat belajar. Semoga berguna dan Tuhan memberkati.